korin yang semasa hidupnya itu mencuri. Apakah orang tua Samen saat itu masih lengkap atau udah Samen Masih sendiri? lengkap. Mereka sanggup nggak buat membiayai kesehariannya Samen ini? Mereka tidak bisa membelikan apa yang saya inginkan. Apa pas kan Samen dapat uang banyak nih? Ya, Iya, itu Samen buat mabok atau buat apa lain-lainnya gitu? Pernah nggak iya uang itu dibuat? pernah. Malah teman saya traktir semua untuk beli minuman keras, bahkan sampai menyewa perempuan juga. Lalu sekarang apa yang Samen rasakan, Pak? Sakitnya begitu sakit, seakan-akan tubuh saya diiris-iris oleh pisau, puluhan ribu pisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabusuti fil wujudi karamuhu wa isanu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bis su'ub wa ala alihi washabihi wa man ila mansub amma ba'd. Selamat malam para sahabat GIF, sahabat Gio, sahabat Ulo, sahabat UFO, sahabat Padepokan Ilmu Hikmah Gio, dan tidak lupa lagi sahabat Arok dimanapun Anda berada saat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Amin, amin. Dan semoga yang belum dapat jodoh, semoga cepat dipertemukan jodohnya. Amin. Dan semoga yang malam ini menonton video ini, yang sekarang lagi dirundung masalah, semoga dengan kita nanti berselawat dengan kalian saat ini, semoga cepat diselesaikan masalahnya, dipermudahkan untuk menyelesaikan masalah itu. Amin. Dan malam kesempatan hari ini, Mas Ayan ya, Iya. kita tujuan untuk membuat video ini yaitu apa? Kita mempunyai misi yaitu untuk memanggil korin yang semasa hidupnya itu mencuri. Dalam hal mencuri ya, mencuri itu kan mengambil yang bukan hak dia kan. Nah itu ya kan sudah tahu ya, di agama Islam dilarang untuk mencuri, mengambil hak orang lain. Itu adalah benar-benar hal perbuatan yang paling ya berdosa banget ya, berdosa banget. Nah jadi intinya nanti kita ambil hikmah dari video ini ya sahabat. Intinya kita membuat video ini tujuannya hanya untuk mengedukasikan kita untuk sharing ilmu, kita untuk menambah ilmu. Semoga habis kalian menonton video ini, semoga yang di luar sana yang sering atau masih mencuri atau gimana yang menonton video ini, semoga Allah cepat-cepat memberi hidayah kepada kalian supaya kita ini di dunia ini pastinya ingin menjadi lebih baik lah, untuk suatu saat nanti kalau kita udah dipanggil Allah, kita sudah dalam keadaan yang mulia atau yang suci. Amin ya. Semoga ya tidak ada yang tidak mungkin ya, kun fayakun. Tidak ada yang tidak mungkin. Intinya kalau kita selagi berusaha, ikhtiar dan juga berdoa, selalu berdekatkan diri kepada Allah, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Itu sahabat. Karena jodoh, maut, rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita gimana caranya untuk mengambil hati Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat ya. Mungkin gimana Mas ini tanggapan Anda tentang seorang pencuri? Kalau menurut saya seorang pencuri itu ya mungkin udah kebiasaan. Iya. Dan yang paling pertama dia itu misalnya nih dia butuh, terus dia itu mikir caranya dia nyari kerjaan nggak dapat gitu ya, dan akhirnya dia memutuskan dengan kalau misalnya aku mencuri pasti dapat. Tapi dia
nggak terlalu mikirin apa resikonya kalau udah ketangkep gitu. Ya, dan apalagi kalau udah kita meninggal dalam keadaan waktu dalam kegiatan itu ya, dalam arti mencuri ya, waduh tambah Takutnya kepergok terus dianu sama orang. ya bahaya juga ya sahabat. Jadi ya gimana ya kalau masalah menanggapi tentang mencuri itu kan, mencuri kan udah dijelaskan, bahkan udah banyak paling hadisnya ya, saya mungkin lupa, bahwa mencuri itu memang hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau kalian bertobat insya Allah itu tidak menolak hambanya yang bertobat. Justru Allah itu sangat sungguh senang sekali bila melihat hambanya yang awalnya dulunya itu mencuri atau mabuk-mabukan zina semuanya itu, bila kamu bertobat justru Allah itu akan sayang sama kamu. Itu bukannya Allah pernah nggak kamu melakukan ini 3 kali, kamu kalau mencuri 3 kali sudah saya nggak akan mengampuni dosa, nggak pernah kan? Mana ada, nggak ada kan? Nah, Allah itu sebenarnya maha pengampun. Tergantung dari kalian memintalah. Kalau kalian ingin sungguh bertobat, ya minta kepada Allah. Salat taubat juga, ya Allah saya ampunilah dosa hamba, ya Allah terimalah taubat hamba ini, ya Allah orang yang hina ini, hamba yang hina ini, terimalah taubat hamba. Insya Allah akan menerima taubat Anda. Tapi taubatnya yang sungguh-sungguh, jangan tobat-tomat 1 hari 2 hari 3 hari taubat, 4 harinya kumat lagi. Takutnya gitu Mas Ryan ya. Karena orang kepepet itu tidak ada tahu, kecuali kalau kalian selalu yakin bahwa Allah itu maha pemberi rezeki, insya Allah kalian tidak akan melakukan hal seperti ini. Itu sahabat. Intinya sesusah-susah kalian pasti Allah akan memberikan rezeki, walaupun lewat jalur mana kita tidak tahu ya. Itu sahabat ya. Mungkin kita nggak akan lama-lama lagi, masanya ini mediatornya siapa, saya kayaknya ya. Iyalah. Iya ya. Ya udah, mungkin kita akan cepat mulai ya, biar kalian tahu gimana sih nasib seorang pencuri gitu ya, seorang nasib pencuri ya. Mungkin lihat dengan seksama, jangan di-skip karena ini ilmu ya. Ini adalah ilmu. Kita juga di sini sama-sama belajar, sama-sama thalabul ilmi ya, menuntut ilmu ya. Saya juga di sini masih belajar, Mas Ran juga masih belajar. Intinya kita itu belajar lebih baik dari hari sebelumnya ya. Jangan sampai harusnya itu kita mempunyai cita-cita hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Itu gini. Tapi kalau serugi-ruginya orang ya, hari ini bukannya lebih baik tapi lebih buruk dari hari kemarin, itu sungguh-sungguh orang yang mal'un, orang yang rugi. Itu jangan sampai ya, naudzubillah ya. Jangan sampai ya kita ketemu seperti hal seperti itu. Mungkin kita mulai aja Mas Ryan, kita nggak akan lama-lama lagi. Tapi sebelum itu kita bersalawat dulu ya. Karena apa? Guru kita Gus Idris Al-Marbawi selalu berpesan kepada kita, dimanapun Anda berada, dalam kegiatan apapun Anda berada, jangan lupa untuk bersolawat. Jangan bosan-bosan untuk bersolawat. Kecuali di kamar mandi ya. Karena apa? Semoga kita dengan adanya solawat, semoga kita kelak nanti kita dikumpulkan bersama junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dengan selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, urusan kita yang berat kita selalu bersolawat akhirnya bisa ringan. Di saat hati kita galau, kita dengan bersolawat, semoga hati kita semakin adem gitu sahabat ya. Karena apa? Ya kita di sini tuh juga mencari syafaat Nabi Muhammad SAW ya. Tuh gitu ya. Udah kita selawat dulu ya. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya Dawal ayana istaknali wal hawana dana wal hawana dana. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya Dawal ayana istaknali wal hawana dana wal hawana dana. Ya Dawal ayana istaknali wal hawana dana. Ya Dawal ayana istaknali wal hawana dana. Ya Ali ya Nabi Thalib,
minkumu masdarul mawahib. Hal ura lihajib indakum afdalul khilmana ya Thayyibah ya dawal ayana istaknali wal hawana dana Alhamdulillah. Dan juga kita semoga nantilah kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya Mas Rain, sekarang kan di awal-awal Desember ini udah banyak bencana alam ya yang melanda saudara-saudara kita di luar sana, termasuk Gunung Semeru, terus juga banyak tsunami juga ya, di Madura juga ada itu gelombang tsunami juga. Semoga yang sekarang terkena musibah semoga cepat diselesaikan musibah itu, cepat dihindarkan ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Semoga yang dapat sekarang tertimpa musibah semoga diberi kesabaran ya. Insyaallah. Bismillah. Semoga dengan ujian seperti itu semoga kita kelak diangkat derajat kita setinggi mungkin ya. Karena mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kampung itu diuji oleh Subhanahu wa taala, mungkin Allah sayang sama kampung itu. Allah sayang terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana dekat sih kalau hamba saya uji ini, dia ingat saya enggak? Katakanlah ingat Allah enggak ya? Gitu ya. Mungkin kita enggak akan lama lagi misalnya, kita masukkan aja. Kacamata saya taruh sini aja lah, takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tutup mic ini aja. Sakit. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat. Ini Mas Muhammad lagi berintimisasi untuk memasukkan sangkoring ke dalam tubuhnya Mas Muhammad. Nanti kameranya sambil dicek juga Mas Rain ya. Oke. Jangan. Ini sahabat. Udah hampir masuk korinnya. Aduh bos, sakit ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Sakit. Aduh. Assalamualaikum. Sakit ya Allah. Assalamualaikum. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Kasihan juga. Saya menyesal. Hanya nggak bisa menjawab salam ini. Mungkin karena rasakan rasa sakit yang ada di tubuhnya sahabat. Ya kita coba bantu dengan mengirim Al-Fatihah, mungkin bisa dapat meringankan siksaannya atau rasa sakitnya nih ya sahabat ya. Ya, niatkan dari hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bisa duduk Pak, bisa duduk. Bismillah, yuk saya bantu yuk. Dah, nih. Apa yang terjadi dengan sampean Pak? Enggak seperti ini, bisa diceritakan. Apakah sampean pernah berbuat sesuatu hingga seperti ini? Saya sangat
menyesal sekali apa yang saya perbuat selama saya masih hidup. Saya pengen seandainya kalau saya dihidupkan kembali saya akan bertobat. Samen menyesal apakah saat Samen hidup Samen tidak pernah mendapatkan teguran atau apapun itu dari kerabat dekat ataupun teman gitu? Nggak ada yang mengingatkan sama sekali. Gimana mengingatkan saya? Saya di saat diingatkan oleh orang terdekat saya di situ akan mengamuk. Barang siapa yang mengingatkan saya ikut campur urusan saya, maka di situ akan saya habisi, bahkan akan saya pukuli. Termasuk orang tua saya juga. Astagfirullah. Memang yang saya lakukan itu saya menyesal, salah, tapi tidak ada jalan lagi kecuali dengan mencuri saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Emang Samen mencuri itu udah mulai dari usia berapa? Saya profesi mencuri udah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Itu dari usia berapa sampai berapa? Saya di saat usia 15 tahun. Masih SMP berarti ya? Iya. Di saat Samen SMP itu ikut-ikut atau punya inisiatif sendiri karena memang lagi membutuhkan? Waktu itu saya pernah melihat salah satu pencopet dan situlah tertarik untuk mendapatkan uang supaya lebih banyak. Apakah orang tua Samen saat itu masih lengkap atau udah Samen Masih sendiri? lengkap. Mereka sanggup nggak buat membiayai kesehariannya Samen ini? Mereka tidak bisa membelikan apa yang saya inginkan. Yang saya tanya, orang tua Samen itu sanggup gak kayak ngasih makan, terus ngasih tempat tinggal, ngasih baju? Sanggup. Lalu kok masih kurang aja Samen? Karena mereka tidak bisa memberikan apa yang saya inginkan. Ya kalau nggak bisa, ya Samen bantuin lah dikit-dikit. Karena saya melihat keluarga lain, teman-teman saya, dia begitu enak, meminta apapun dikasih, sedangkan saya meminta ini itu gak dikasih, malah ia yang dimarahin saya. Maka di situ saya mempunyai inisiatif untuk saya menjadi pencuri. Berarti keluarga Samen ini masuk di daftar yang orang mampu ya? Iya. Ya di situ seharusnya Samen juga tahu. Samen kan udah menginjak usia SMP. Di situ Samen seharusnya membantu lah orang tua, bukan malah membebani seperti mencopet. Karena mungkin itu yang saya bisa lakukan. Tidak ada yang bisa lakukan lagi kecuali mencuri. Sobat, ini benar-benar apa ya, parah. Kalau ada yang menasehati dia, suruh berhenti, suruh bertobat, malah dilawan, bahkan mau dipukulin. Ya Allah. Itu Samen pernah nggak ngajak teman-teman atau nyopetnya cuma sendiri? Waktu itu saya masih sendiri, tapi 2 tahun kemudian saya mengajak teman-teman saya. Itu berarti di usia 17 tahun. Iya. 17 tahun. Karena di situ juga mereka tertarik karena saya di situ memegang uang yang sangat banyak dalam setiap harinya. Apakah saat Samen melakukan gitu, Samen kan tiba-tiba punya uang itu ya kan? Iya. Keluarga Samen itu nggak ada yang curiga apa? Ada. Kalau boleh tahu siapa yang curiga? Waktu itu pertama kali yang curiga itu adik saya justru. Karena waktu itu waktu pertama kali dapat uang banyak, adik saya yang saya traktir, bahkan saya kasih uang. Waktu itu dalam keadaan itu juga saya masih sekolah, belum kerja, tapi sudah menghasilkan uang sebanyak itu.
Sempet kepikir nggak sih buat sampean itu kalau melakukan hal ini itu dosa? Sempet kepikiran nggak hal-hal seperti itu? Ada Ada. Itu saat tapi usia berapa? ya waktu pertama kali itu saya memikir ini memang berdosa, tapi tidak ada jalan lagi kecuali ini biar saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Jadi di usia 15 ini barang pertama yang sampean curi itu apa, Pak? Waktu itu dompet Dompet. ya Di bus? di atau bus di waktu bus? saya pulang sekolah. Itu yang pertama kali. Iya, Mencuri barang yang harganya lumayan tinggi itu, ya kalau boleh tahu barang seperti apa? motor, Motor. iya sama hewan ternak warga, Hewan ternak warga. Contohnya seperti sapi, kambing. kambing, Kambing. dan pernah juga saya mengambil sapi, udah dapat 4 ekor. Saya dapat 4 ekor. Astagfirullahaladzim, sahabat. Parah sekali sahabat ya. Bentar ya Pak, saya mau lihat itu dulu kamera. Bentar Pak. Sakit, mamanya sak. Oke. Berarti selama 5 tahun ini Samen itu udah nggak pernah minta uang lagi ke orang tua ya? Tidak pernah. Apa orang tua Samen nggak itu curiga kok tiba-tiba anakku punya uang banyak? 1 tahun berlalu, di situ mulai kecurigaan. Tapi waktu itu yang curiga pertama adalah seorang ibu saya. Saya ditanya, cuma saya menjawab saya cari kerja sampingan. Dari kerja sampingan. Berbohong berarti Samen. Iya, Apa pas kan Samen dapat uang banyak nih? Ya, iya, itu Samen buat mabok atau buat apa lain-lainnya gitu? Pernah nggak iya. uang itu dibuat? Pernah. Malah teman saya traktir semua untuk beli minuman keras, bahkan sampai menyewa perempuan juga. Serem ya Samen ini Mbak. Pak. Aduh. Terakhir itu berarti umur 20. Saya meninggalnya itu umur 23. 23. Iya, tapi saya terakhir melakukan itu umur 20 karena saya waktu umur 23 di saat habis itu terakhir saya mengalami sakit-sakitan. Berarti pas di umur 20 Samen sakit-sakitan. Iya, berarti 3 tahun saya merasakan sakit. Sakit udah dibawa berobat kemana pun Sudah, tapi hasilnya nihil. tetap. Sama aja nggak ada perkembangan. Iya, Gini sahabat, ini efeknya orang yang suka mencuri ini. Tangannya kalau para sahabat-sahabat bisa lihat, rusak ini seluruh badannya ini sahabat, mengerikan. Apalagi tangannya. Ini pasti yang bakal dihisap ini. Tangan kita ini pasti bakal dihisap di akhirat nanti. Apa yang telah kita perbuat, apa yang kita pegang. Apakah tangan ini kita pergunakan untuk memberi amal, memegang Al-Quran, atau untuk sebaliknya malah berbuat dosa. Gitu ya sahabat ya. Aduh. Saat sakit-sakitan itu di situ adakah teman-teman Samen, teman-teman pencuri Samen yang menyambangi? tidak Nggak ada. Di situ Samen ada pikiran untuk bertobat atau setelah saya sembuh saya bakalan mencari uang yang lebih banyak, mencuri lagi. Itu saya sudah sembuh, cuma saya waktu itu 1 tahun di saat umur 23 saya mencuri lagi.
mencuri lagi. Dan waktu itu saya habis mencuri, saya minum minuman keras sama teman-teman saya, tapi saya di situ terlalu berlebihan. Pada akhirnya saya mengalami overdosis dan pada akhirnya saya di situ meninggal seketika. Cukup mengenaskan sekali ya. Overdosis sampai kebanyakan minum sampai overdosis. Ya Allah, segitunya ya. Padahal sampean diberi sakit itu buat berhenti, Pak, biar kembali lagi ke Allah. Sampean sakit itu apa ya, peringatan itu aslinya. Kalau misalnya gitu, sampean tetap rajin ibadah enggak pernah sama sekali. Wis, parah ini sahabat, parah. Lalu sekarang apa yang sampean rasakan, Pak? Sakitnya begitu sakit, seakan-akan tubuh saya diiris-iris oleh pisau, puluhan ribu pisau. Itu sahabat, dunia terasa seperti diiris-iris ribuan pisau sahabat. Mengenaskan sekali. Pernah nggak mencuri terus ketahuan? Nah, di situ sampean lari atau mencoba Sebelum untuk sakit. menikam? Sebelum sakit, Sebelum sakit pernah ketahuan. nah satu kali tapi saya dibacok tidak mempan. Berarti sampean juga pernah ke dukun buat ngisi kekebalan. Iya, Sampai ke dukun juga ini sahabat. karena saya tahu resikonya orang mencuri ataupun pencopet. Saat sampean dibacok itu, sampean ada pembalasan nggak? Ada Sampean balasnya pakai apa? Tangan atau tangan kosong atau sajam, sajam? Luka di daerah mananya? leher dia sama kepala. Melukai orang, berbohong, dusta, mencuri, banyak lewat. Ya Allah, semoga kita dijauhkan oleh orang-orang seperti ini, Allah. Menekan tubuhku tidak bisa diangkat, seperti ada beban. Ya, mungkin saya nggak bisa bantu, saya cuma bisa mengirim Al-Fatihah. Mungkin itu bisa meringankan sedikit. Ya, saya minta, kayaknya ini memang minta dikirimi Al-Fatihah. Kita kirimi lagi supaya agak diringankan bebannya, sama sahabat-sahabat juga yang di rumah. Kita Al-Fatihahin bareng-bareng ya, kita niatkan dari hati. Bismillah. Gimana? Bisa duduk? Saya bantu. Saya bantu, ayo. Saya bantu. Ayo. Setelah ini yang para sahabat di rumah, Tolong saya. kita nggak bisa menolong, kita hanya bisa membantu dengan mengirim doa. Ya, mungkin ini sudah takdir sampean, udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, sahabat, aduh, mengenaskan. Berarti overdosis, sahabat. Itu matinya apa, kayak matanya melotot atau gimana? Kalau boleh tahu. Waktu itu saya tidak bisa dipejamkan mata saya. Tidak bisa dipejamkan. Ya, ini Qorin, sahabat, bukan arwahnya. Jadi dia hanya saat udah nazak itu dia udah lepas dari
tubuh sang jiwa raganya itu. Ya mohon maaf kita nggak bisa bantu lebih karena itu sudah laku bapak, sikap sampean. Ya itulah yang sampean bakalan dapatkan. Jika sampean berbuat baik selama di dunia, maka di akhir nanti sampean akan mendapatkan yang baik. Jika sampean melakukan keburukan di dunia, dan sampean akan mendapatkan keburukan. Makasih sudah memberi informasi tentang semasa hidupnya sampean, sahabat. Jadi kalian yang kalau memang sekarang lagi suka mabuk-mabukan, suka zina, kalau bisa dikurangin. Kita harus bisa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan kita berbanyak sholawat ya. Makasih ya Pak, Mas, udah mau memberi informasi tentang semasa hidupnya sampean ya. Alhamdulillah sahabat, ya itu tadi dia bercerita sahabat, tubuhnya seakan diiris-iris oleh ribuan pisau ataupun pedang itu sahabat ya. Wah, benar sekali. Nah ini kita bakalan tanya nih, Mas Mafak, gimana rasanya masukin korin yang disiksa gitu? Waduh, Rasanya kerasa banget. rasa banget ya. Rasa. Tapi nggak apa-apa lah, demi ilmu, biar kalian paham di luar sana hal ini itu bahwa tidak baik gitu, bahwa apa yang benar-benar sama Allah dilarang ini memang ini loh hukumannya. Orang yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah ini loh. Biar apa? Biar kita itu di sana, kita yang khususnya untuk sahabat-sahabat di luar sana yang melihat video ini, semoga dengan melihat video ini iman kita semakin kuat, semakin bertambah, dan kita semakin dekat kepada Allah dan menjauhi larangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat. Mungkin kita tutup Mas Ryan ya. Intinya sahabat, kita ambil dari hikmah dari video ini, intinya itu sesusah apapun, sesulit apapun kehidupan kita, jangan sampai mengambil barang yang bukan hak milik kita atau yang disebut mencuri ya. Karena udah jelas-jelas Allah itu gak suka, benci orang yang suka mencuri, melarang hambanya untuk mencuri. Tapi ingat, saya selalu katakan ingat, tapi kalian yang mencuri jangan putus asa. Yang dulunya hobi mencuri jangan putus asa. Oh, saya udah mencuri banyak, takutnya sama Allah nggak diampunin, saya nggak diterima ampunan dosa saya. Jangan menyerah. Allah itu juga dibalik Allah benci kepada orang pencuri, tapi Allah sangat penyayang, sangat menyayangi orang yang hambanya benar-benar mau bertobat, mau kembali ke jalan Allah. Untuk Bapak sayang kepada hambanya yang ingin menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang sahabat, untuk kalian yang di luar sana yang masih foya-foya dengan kesenangannya, masih foya-foya dengan masa mudanya, ingat, umur tidak ada yang tahu kapan kita akan menemui kematian. Wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Kematian, jodoh, rezeki ada di tangan Allah. Jadi intinya siapkanlah, kumpulkanlah bekal-bekal untuk nanti kita suatu saat nanti menghadap kepada Allah. Karena apa? Takutnya kita nanti di saat kita melakukan maksiat, kita dimatikan dalam keadaan kita maksiat. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita dijauhkan dari maksiat dan semoga kita dimatikan dalam husnul khatimah. Amin. Mungkin Mas Ryan ada pesan-pesan? Udah tadi. Udah ya. Ya udah, mungkin cukup sekian sahabat ya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya maupun Mas Ryan, mohon maaf sebesar-besarnya. Intinya video ini mengedukasikan untuk kita sharing ilmu untuk menuntut ilmu. Kita juga sama-sama masih menuntut ilmu ya, masih thalabul ilmi. Jadi kalau ada yang salah mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kekhilafan. Mungkin cukup sekian. Apabila ada yang baik, ambil yang baik. Kalau ada yang buruk, buang yang buruk. Mungkin cukup sekian. Al-Fakir Ma'al Karim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.